Rampes. Kang, Damang. Alhamdulillah, Kang Dede. Kamu Teh Tony Allen, ya, gitu. Saya didampingi oleh Kang Dadang sebagai Sekjen AUBG. Iya. Kita ketemu lagi di AUBG Channel, alumni Unpad Balad Gajah. Iya. Kang, coba diperkenalkan saya Tony Allen, Teh. Iya. Jadi gini Kang De dan teman-teman semua, bahwa AUBG ini selalu mencari mitra-mitra, memperkenalkan mitra-mitra. Ini salah satu mitra kita dalam program pemenangan Ganjar Mahfud ini, itu Teh Tony Allen Francis. Nah, rada aneh gitu, perempuan Tony gitu, sejarah. Ya. Tapi sebelum itu Kang, sebelum beliau menjawab, saya ingin sampaikan bahwa kegiatan Tony Allen ini bukan yang pertama dalam kegiatan pilpresan ini. Jadi memang sudah berpengalaman, sudah juga pernah muncul atau pernah aktif di pilpres sebelumnya, dan ini termasuk juga DNA-nya relawan. Nah, sekarang tadi pertanyaan Kang Deddy tentang nama itu seperti apa? Sejarahnya. Kenapa jadi Tony gitu? Dina wajahnya beda. Iya. Kalau rada bule gitu. Kalau jadi Tony waktu itu mungkin USG atau apa yang kayak sekarang belum secanggih sekarang ya. Lalu katanya ini bayinya bakal laki-laki. Lalu disiapkanlah nama Tony. Nah, tahu-tahu keluarnya perempuan. Pamali katanya. Lamun diganti. Jadi yang udah dikasih udah dikasih aja. Itu cek kata mama. Iya. Dan saya baru tahu sejarahnya nama Tony itu dari USG yang gagal. Dari Alena gimana? Ellen. Kalau Ellen itu nama salah satu jadi nenek ya. Nenek dari Bapak. Ayah. Biasanya kan namanya diambil dari siapa gitu. Jadi nama Ellen tengahnya dapat di, Ellen. Ayah. Di ayah dan di non jauh di sana. Ya, dari keturunan ayah. American produk. American ya, oke. Di Amerikanya. Ayah saya ya. Oke. Oh, Kang luar biasa, bule orang teh. Bulesek. Kalau Erlan mah bilangnya, Erlan suami saya, bilangnya bule bojong. Oh, bule bojong. Karena kan hari-hari ngobrolnya bahasa Sunda. Orang bojong ya namanya. Orang bojong. Ya. Tapi luar biasa, meskipun ada darah bule, tapi sangat mencintai Indonesia karena memang lahir di sini, dan juga sangat aktif di dalam kegiatan perpolitikan juga, Kang, dalam artian memperhatikan kegiatan perpolitikan kita, khususnya dalam kaitan dengan pilpres, Kang. Itu kan kalau bule-bule antara terlibat. Iya. Gitu. Dan ini luar biasa. Nanti kita bisa dengar ceritanya, karena Tony ini aktif justru nun jauh di sana, bukan di Bandung, walaupun tinggalnya di Bandung ya. Tapi kegiatannya di Sukabumi Selatan. Sukabumi Selatan lagi, Kang. Nah, coba ceritain deh, Ton. Gimana, Ton? Ya, kalau di Sukabumi saya kebetulan ada penginapan di sana di Bunga Ayu itu ya? Di Bunga Ayu, Bunga Ayu di Pelabuhan Ratu, Kang.
Kalau lagi ke Pelabuhan Ratu kan yang diurus beres, kita masih tinggal di sana. Banyak kegiatan sama masyarakat, sama nelayan, sama petani, sharing soal ini dan itulah. Jadi ya keterusan. Gaul si Tony mainnya. Iya, memang. Betul sekali ya. Nah, sekarang mungkin bisa diceritain waktu 2019 juga begitu, sekarang juga seperti itu kegiatannya gitu. Ya, 2019 juga waktu itu diajak GWJ. GWJ kebetulan ketemu beberapa teman yang punya ilmu soal pembuatan enzim, pupuk organik. Saya pikir, wah, teman-teman saya yang petani di daerah Sukabumi banyak yang punya kesulitan mesti beli pupuk. Kalaupun ada uangnya, pupuknya nggak ada. Kalaupun ada pupuknya, uangnya nggak ada. Jadi ya itu kita perkenalkan dengan pupuk organik cair yang mereka bisa buat sendiri dari pohon-pohon ataupun limbah di lingkungannya. Lalu berikutnya memperkenalkan ekoenzim dari limbah tanaman juga. Jadi kalaupun tidak dihabiskan semua, maksudnya tidak dihapus semua pupuk kimianya, setidaknya bisa mereduce substitusi ya. Biaya mengurangi kos. Jadi diharapkan keuntungan buat petani jadi lebih besar. Itu program anu ayeuna bebelusukan ayeuna. Jadi dari waktu itu kegiatannya gitu. Pemberdayaan untuk petani yang sekarang juga begitu. Begitu. Itu sejak 2019. Oke. Terus naon deui tah program-program anu di dari waktu itu sampai sekarang masih mengenai lingkungan, penghijauan, penanaman pohon. Kalau di daerah Sukabumi pohon-pohon keras, dan kita menyarankan untuk tanam aren. Aren itu kalau satu keluarga punya 4 pohon aren, artinya kehidupan dia bisa terjamin. Sejahtera. Satu pohon aren itu biasanya 10 sampai 15 liter. Katakanlah 10 liter. Jadi kalau punya 4 pohon ada 40 liter satu hari. Kalikan 5.000 misalnya itu niranya ya. Nah lalu dia bikin gula. Berarti kan kalau langsung dijual sama pengrajin gula setidaknya 200.000 per hari. Itu kalau udah umurnya cukup ya, udah 6 tahun. Jadi, maksud pertanyaan saya ketika tadi ada bibit aren misalnya, terus ditanam, seberapa lama? Nah itu 5 sampai 6 tahun. Olah, lumayan. 5 sampai 6 tahun. Tapi kan waktu bisa berjalan kan bisa tanaman aren kan nggak usah ditungguin. Bisa nanam yang lain, bisa tanam padi, bisa tanam palawija, bisa apapun lah. Dan keuntungan lainnya buat lingkungan, tanaman aren itu luar biasa, menyimpan air sehingga kalau musim kering persediaan air area sekitar aren itu pasti masih kebagian air. Ini air benihnya di mana itu? Bibit aren itu waktu itu saya dapat dari pembibit di Garut. Di Garut. Ada teman-teman saya juga yang tahu bahwa saya bergiat lingkungan itu. Sebagian ada yang dikasih, sebagian lagi komunitas ABCD. Biasanya udunan kalau mau berkegiatan, kita udunan. Nah lalu kita beli bibitnya. Ada yang dikasih, jadi dikumpulkan, kita bagikan sama petani yang mau tanam air. Enggak ditentuin, jadi misalnya dia kesanggupannya memelihara ini selama yang 6 tahun 1 atau 2 pohon.
biasanya kerjasama sama kepala desa, jadi Iya. udah. Jadi sebenarnya gini Kang, brown sugar ya itu ya. Iya. Nah itu kan dan itu hanya bisa tumbuh mungkin di daerah tropis, bukan mungkin memang daerah tropis. Iya, betul. Nah selama ini kan yang begitu-begitu itu tradisional saja, belum pernah dikelola secara benar. Padahal sekarang kan itu sudah masuk ke di hotel, Betul, bahkan betul. ekspor Karena ya. kebutuhan masyarakat ya untuk sehat umumnya kan pakai kopi gula aren. Iya, iya. Teh Betul. manis, Sekarang- gula sekarang, aren. iya, betul, Semua betul. Sekarang tuh menghindari Glycemic, gula putih kan. glycemic index gula aren itu Nah. jauh lebih rendah daripada gula putih, Gula pasir ya. gula pasir biasa. Iya. Jadi ya untuk kesehatan, belum lagi trace mineral yang ada di dalam gula aren Iya. itu lebih banyak, jadi lebih sehat lah buat kita. Iya, iya. Terkait ini nih, terkait kegiatan tadi kan mungkin sosial ekonomi lah. Terkait dengan kegiatan politik ya nih pilpres Iya nih. betul. Gimana tuh memadukan antara kegiatan tadi dengan katakanlah sosialisasi atau Iya. kampanye ya. Dulu mungkin Pak Jokowi, sekarang nih Pak Ganjar, Pak Mahfud. Sekarang seperti apa nih? Nah sebetulnya? sama aja, Iya. sama aja. Jadi dari dulu waktu Jokowi juga begitu kan, UMKM atau kemandirian masyarakat dengan program-program nawacita dan sebagainya itu. Iya, iya. Kalau kita memberikan satu pemberdayaan untuk mereka, berarti ada nilai ekonomi lebih untuk mereka. Jadi misalnya yang gula aren ini kan kalau misalnya udah diolah begini ya misalnya bantu pemasarannya atau sekedar kontak lah sama orang-orang PHRI, dipajang lah tuh gula aren Iya, di iya. situ. Iya, iya, iya. Dan buat mereka meskipun saya yang masuk ke desa, nanti dia ngelihatnya kan ini representasi dari yang saya wakili. Iya, Bukan iya. saya wakili, maksudnya saya bicara soal Ganjar. Pak Ganjar bicara soal pemberdayaan masyarakat, Pak Ganjar bicara soal pemberdayaan UMKM. Jadi kalau mereka Dan kita ajak pemeliharaan itu lingkungan. pemeliharaan lingkungan, Itu semuanya. implementasinya Iya. yang nyata kan, Iya. yang nyata itu betul. Ya, dia ya. kan sangat concern dengan global warming gitu. Nah Iya. betul itu. Terus kan banyak sekarang pohon-pohon yang makin mengering dan penebangan Betul. pohon. Iya. Nah beliau tuh itu menyerahkan ribuan itu bibit kan. Iya, ke iya. Betul, daerah-daerahnya. betul. Apalagi kalau nanti kayak misalnya kita kasih pohon buah, Ya. buah-buahannya apa? Terus kalau sudah berbuah mau diapain? Diapain? Nah, waktu di Halimun ada masalah lingkungan juga. Ini lagi zaman waktu itu. Sekarang juga masuk lagi dengan sama kerjasama dengan beberapa pemilik bibit kopi. Kita sumbangkan di area Halimun karena kenapa kita pilih bibit kopi? Bibit kopi itu perlu tegakan pohon besar. Di sana Iya, ada perambahan hutan. Di awalnya ya. Jadi pohon kopinya di situ berarti pohon yang besarnya nggak akan ditebang. Iya. Nanti berikutnya begitu panen kopi, kontak lagi sama siapa? UMKM mereka berjalan. Apakah dia jual red cherry-nya Iya. ataukah green bean-nya gitu. Jadi dengan memelihara lingkungan kita bisa meningkatkan ekonomi masyarakat gitu. Iya, iya. Sudah berapa banyak nih yang disentuh, digarap atau kan ini cerita tadi di Sukabumi Selatan. Di Sukabumi, ya. Nah, kan ada Sukabumi yang tadi mungkin para petani ya. Petani, Kalau ya. nelayannya seperti apa nih penggarapan terhadap nelayan Kalau nelayan sosialisasi atau sosialisasi yang kemarin terakhir, kalau mereka banyak nelayan ya pergi ke laut. Kalau yang di daratnya mungkin kalau bentuk UMKM-nya pengrajin ikan asin. Pengrajin ikan asin biasanya ya jualannya misalnya bentuknya begitu aja. Habis dijemur, kresekin, terus dijual ke pasar. Nah, kemarin saya ajak teman dari dunia bambu Sukabumi untuk melakukan pelatihan anyam.
Maksudnya mereka bikin nanti basket bisa bikin sendiri untuk dari kemasan, bambu kemasan. Jadi bisa lebih cantik. Kalau mau nitip di hotel Supermarket, atau ya. di restoran atau di mana, bentuknya udah lebih keren, akan lebih menarik. Kalaupun kita bawa ke Bandung misalnya atau ke Jakarta, packaging, kalau orang kota apalagi kan beli apa-apa dilihat packagingnya dulu gitu. Iya. Jadi dan gitu. ini saya menarik nih, karena kita kan mengurangi sampah, Kang. Mengurangi sampah dalam artian sampah yang tidak bisa musnah kan. Betul. Nah kalau ini kan bambu, Kang. Kemasan bambu ini ya itu kan ramah lingkungan. Betul. Itu sebetulnya. Nah saya mau tanya ini, lingkungan Sukabumi Selatan teh secara politik kumaha gitu, petanya teh gitu, antara misalnya para capres cawapres gitu di situ. Kalau dilihat yang tahun sebelumnya, yang pemilihan yang sebelumnya, yang menang di Sukabumi itu Gerindra. Jadi ya ke arah Prabowo, lebih berat ke sana. Kalau yang sekarang ya kita gerak di beberapa tempat, yang ke sebelah satu lagi juga cukup lumayan karena ya memang kultur yang agamis di sana. Jadi pemilihan Pak Mahfud tuh keren banget. Ya, Jadi tepat ya. Pemilihan Pak Jadi Mahfud memberi jawaban betul. di Sukabumi Selatan mah gitu. Betul. Karena tadi unsur agamisnya yang menonjol. Betul. Gitu ya. Jadi pemilihan Pak Mahfud tuh keren banget. Banyak orang yang responnya positif dengan gonjang-ganjing keadaan hukum lah, ini itu ketidakpastian hukum dan sebagainya. Pak Mahfud memberikan harapan. Harapan. Ternyata palinternya di Sukabumi Selatan. Oh iya, betul. Ini ya. Ya enggak lah. Konstituen, ini gitu, masyarakat. Di kampung juga pakai gadget, Kang, lebih canggih. Ya. Cuman di sana tuh sinyal, Kang. Sinyal Saya susah terganggu. ya. Makanya itu korupsi BTS itu ya. Wah, Ah, itu itu harus menyiksa harus banget. dihukum berat itu. Nyiksa banget itu. Iya, harus dihukum berat karena saya pernah telepon tonnya. Ya. Susah banget. Jadi masih banyak Banyak delay. gitu. Ya, Betul, blank spot betul. Betul. Kan seharusnya sebelum satelit dilempar tuh BTS-nya udah ada di Harus mana-mana. tersedia. Dan sebelum itu sebetulnya dari mulai Kasepuhan tuh yang ke gunung-gunung susah banget sinyal. Mereka tuh udah sangat berharap kalau udah ada BTS nih, wah di mana aja sama siapa aja bisa tinggal telepon. Tapi sekarang kan, iya betul. Nah, saya usul nih. Jadi gini, kan tadi tentang Pak Mahfud. Lain kan Bang Beteng teuingeunnya atau sama BTS. Iya, Iya, Pak benar. Mahfud ini kan Jahat banget. Udah dikenal, masyarakat selain agamis juga anti korupsi. Betul. Nah, nanti masyarakat itu berbondong-bondong lah memilih Pak Mahfud karena insya Allah bangsa yang BTS segala macam itu insya Allah akan diberantas Nah, sama betul, ini supaya kayak gitu. masyarakat itu ada harapan, Betul. Paling tidak dengan adanya tokoh seperti Pak Mahfud ini masyarakat ya kayak punya tadi lah, harapan, Pak. itu. Ada haknya yang tersampaikan kan. Iya, betul. Kan Betul. gitu. Betul. Jadi tidak diambil alih atau dicolong oleh orang lain yang tidak berhak. Nah itu dia. Iya, itu. Oke. Nah itu ada pengalaman-pengalaman menarik gak ketika bersinggungan dengan masyarakat, ya suka dukana kumaha atau nih kamu tuh jeung saha wae di Sukabumi Ke Sukabumi kan ABCD. teh. Saya sempet banyakan, cuman jadi yang biasa ke daerah biasanya sama Nok Dewi, sama Abah Hendi, sama Erlan, sama saya tuh. Kalau yang Abah Hendi sama itu lagi ke daerah lain, mereka biasanya pegang ke Garut atau kemana.
Ya duaan sama Erlan bobogohan deui. Oh, mantep. Anaknya Kembali cuma ke romantismenya. anaknya cuma Kembali satu nih. berjuang. Dua. Oh, dua ya? Dua. Ada, saya pernah lihat cantik sekali anaknya tuh. Oh, Ya, anak saya juga Udah kuliah. nyanyi itu udah beres, Oh, udah beres. udah sama kayak bapaknya jadi penyanyi juga. Wah, keren. Syukur. Nah, Iya. jadi itu tadi tantangan-tantangan yang dihadapi. Ya, tuh, Kalau ya, tantangan kadang-kadang ya orang teh sedih, rek berjuang teh ikhlas. sebenarnya gitu ya. sih yang suka lucu tuh kalau urusan sama petani mengenai itu tadi pembuatan pupuk organik Ya. cair atau buat enzim. Berapa hari kemudian kan suka disarankan, kalau ada keong atau ada apa di sawah kumpulin, bisa dibikin ini itu, Iya, begini caranya, bla 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 lah ya. Nanti besok-besok dia datang dengan sekarung keong. Terus? Ya Bu, pangdamelkeun we tanggal. Tentengan ya. Abdi mah Ada nyanak siap. nu eta we. Nyanak bos Nyanak nu jadi, eta we yang nu tos sudah jantan jadi. cenah. Iya. Oke. Jadi Nah sekarang kala-kala produk eta teh dikumahakeun teh si keong teh. dibikin Difermentasi kan? dibikin pupuk cair. Pupuk cair. Karena dia kan banyak itu Enzim. mineralnya, jadi itu kalau dari keong. Kebetulan ada di deket Bunga Ayu tuh ada pasar ikan. Sebetulnya sama itu juga limbah ikan itu bisa Iya. dimanfaatkan. Sebetulnya bisa jadi bahan jualan tuh buat yang di Petani, pasar ya. ikan atau buat petani. Pupuk itu aja kita beli kan. Untuk bunga ya, terutama ya, yang itu ya. Kita beli kan. Nah, ini juga jualan aja kalau memang mau konsentrasi untuk produksi pupuk organiknya. Jualan aja nih, mau dibotolin atau mau pakai jerigen, botolin seberapa 5.000. Kan jauh lebih murah daripada kalau beli chemical. Nah ini ngomong-ngomong Ntar kalau minum dulu dong, ayo. Minum dulu. Iya. Santai-santai. ya Oke. kalau masyarakat nelayan, petani itu tentang Pilpres ini seperti apa? Mereka sudah tahukah tokohnya atau calonnya atau apa? Seperti apa nih yang Ada yang di pengalaman tahu. di sana? Ada yang tahu, ada yang nggak tahu. Kebanyakan sih kalau ditanya badai ke mana gitu ya, mau milih siapa? Dukanya belum memutuskan. Tapi terus kita ngobrol-ngobrol ya. Yang ini begini, yang ini begini, yang itu begitu. Iya. Ya pastilah saya kan akan ngeluarin prestasi-prestasi Iya. Pak Ganjar, terutama cerita sukses di Jawa Tengah. Itu kan bukti konkret Iya, ya, by data. Iya, Nah itu kalau udah diceritain gitu, atuh abdi ka Ganjar we pamit kitu mah. Iya. Ya gitu. Nah, kadang orang daerah ya, itu selain cerita tadi juga mungkin perlu juga kita ada semacam souvenir kecil lah seperti kaos itu dilakukan juga ke sana. Dan mereka bagaimana iya. itu? Mereka sangat antusias ya. Kita sebetulnya sulit kalau kita datang ke satu tempat tidak bawa buah tangan, Nah, nggak itu bawa Kang Den. oleh-oleh. Ini penting untuk para pemikir pemenangan ini harus penting Iya. didengarkan ini. Beberapa kali saya keliling kemarin ke Ujung Genteng bawa sekian puluh kaos. Terus ketemu sama satu kelompok nelayan yang tadinya nggak tahu ke siapa milihnya. Kita nginep di Ujung Genteng tuh, ngobrol kan. Dia ngajak temennya, kita ngobrol lah ngariung gitu. Iya. Udah ngobrol ke sana kemari, nah tengah malam nih kita baru berarti dia sekarang sudah pro ke Ganjar lah, sudah mulai berminat ke Ganjar. Karena informasi Ya, sesudah ngobrol-ngobrol, oke. Nah baru kita berani kan ngeluarin spanduk, ngeluarin kaos, takut juga ntar takut juga, jadi Iya, kita iya, ngobrol-ngobrol dulu. Nah udah oke. Oh deh, ini udah mulai lunak nih, udah mulai bisa dikasih oleh-oleh. Keluarinlah kaos. Wah, dengan senang hati langsung dipakai. Terus kita foto-foto biasa gitu ya.
Nah, besok paginya ikut yuk katanya ke TPI, tempat pelelangan ikan. Pagi-pagi waktu nelayan baru mulai masuk, lalu mereka baru mulai buka lapak. Nah, saya keluarin deh 2 kresek tuh, kaos. Saya punya spanduk, dikasih sama siapa karena saya nggak punya sendiri. Tapi ada yang ngasih, cuma 2 biji spanduk tuh. Nah, waktu Dari saya kalau nggak salah. Bisa jadi, bisa jadi. Yang dititip dulu itu bukan ya? Nah, terus dipasang tuh, pasang di situ. Nah, terus bagiin kaos. Wah, brudul, abdi oge ganjar. Abdi oge ganjar. Nah, gitu kan, bawa kaos cuma sedikit. Akhirnya yang bisa kita lakukan ya janji. Mudah-mudahan bisa dipenuhi. Jadi semua yang punya kaos, bagi dong gitu ya. Supaya saya bisa kembali lagi ke kemanapun ke mereka dan menutup jadi memenuhi janji saya. Kayak Kang Dadang. Jadi ya mereka itu sekarang nunggu-nunggu. Kumaha Bu, tos aya teh acan kaos teh. Menarik. Penting tuh punya kaos. Di Sukabumi Selatan kan daerah garapannya teh sudah berapa kecamatan yang tergarap atau yang pernah dikunjungi? Sebetulnya kalau bilang satu kecamatan full juga sebetulnya kalau dilihat di peta ada misalnya ada sekian belas, ada berapa 16 mungkin ya, 16 kecamatan. Tapi kan di satu kecamatan paling kita masuk ke 2-3 desa. Jadi kalau mau menutup seluruh kecamatan nggak mungkin. Sukabumi itu Kang luas banget. 47 kecamatan. 47 betul. 3 kelurahan. Nah, itu jarak antara kecamatan ke kecamatan itu luar biasa, membutuhkan berapa jam. Betul. Itu infrastrukturnya juga kurang bagus. Nah, itu Sukabumi kan? Betul. Nah, seperti itu. Saya tahu gitu kan. Di Bandung kan ke Kabupaten Sukabumi 7 jamnya. Iya. Betul, 7 jam untuk sampai ke kabupaten ya, ke Pelabuhan Ratu lah ya, 7 jam. Nah, kalau misalnya mau ke Tegal Bulet misalnya yang paling ujung berbatasan dengan Cianjur, itu 2,5 jam sampai 3 jam ke sana. Ya, kalau mau ke Sukabumi Utara misalnya mau ke Nagrak, itu udah 1,5 jam lah. Biasanya 2 jam lah nyampe ke sana gitu ya. Jadi memang jauh. Jadi kalau misalnya kita cerita Kelurahan Pelabuhan Ratu aja, kita ke atas sedikit, jalan udah mulai nanjak, lalu berubah, kondisi jalan sudah mulai rusak. Jalan desa ada beberapa desa yang kondisi jalannya bagus, tergantung kepala desa deh ya, atau tergantung kondisi lain-lain. Kadang-kadang mobil hanya udah sampai di situ, lanjut pakai ojek. Iya. Ngomong-ngomong nih dalam kaitan Pilpres ini, mungkin ada atribut atau apa yang bisa dilihat di sana? Atribut dari calon yang itu bagaimana nih di sana kondisinya? Jarang, ada, banyak, seperti apa? Ada, tapi jarang. Yang lebih banyak punya toko sebelah. Oh gitu. Ya, itulah toko Kang sebelah. Kondisi yang harus diketahui juga Ya, gitu. Catatan. Ini dulur-dulur anu nonton ayeuna teh sarua aya anu boblusukan oge gitunya. Pasti, aya anu tadi memang pasif tapi saya rek ngedukung gitu, cinta berat gitu. Aya anu tadi memang ngamodal sorangan gitu, sesoranganan, ada berkelompok. Mungkin ada pesan untuk mereka. Buat pengagum Pak Ganjar atau pendukung Pak Ganjar, siapapun dimanapun, kalau yang tidak mampu untuk belusukan pergi ke daerah yang jauh-jauh, sebetulnya dengan gadget juga kita bisa mendukung Pak Ganjar. Misalnya dengan kontak misalnya beberapa teman, kalau kita cerita
satu persatu kan susah. Bikin grup WAG, misalnya kita di kampung kita sendiri aja, misalnya di kompleks ada ibu ini, ibu itu, bapak ini, bapak itu, kumpulkan di satu WAG, lalu kita kirim setiap hari prestasi Pak Ganjar, cerita kebaikan tentang Pak Mahfud, dan segala macam lah. Dan jangan lupa di-share terus-terusan. Ya, nonton AUBG Channel terus-menerus, Nah, itu. kemudian Share, subscribe. Ya. share, subscribe, Share. ya. Like Share. and share. Oke Lur, sampai jumpa di acara berikutnya. Terima kasih.